Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada malam hari ini. Maka hadir di acara pengajian bulanan Dewan Masjid Indonesia Latif Cengkareng. Oleh karenanya, lakukan kegiatan-kegiatan, program-program yang strategis. Di antaranya, Dewan Masjid punya tanggung jawab untuk menghasilkan, menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh masjid. Dalam bidang apapun ada yang namanya kaderisasi, pengkaderan. Ketua Masjid Al-Hidayah wafat beberapa waktu yang lalu. Ada yang menyangka nggak kalau beliau wafat? Ya mestinya menyangka, tetapi saya perhatikan beliau sudah menyiapkan orang, menyiapkan sumber daya manusia untuk mengurus Masjid Al-Hidayah ini. Pengurus masjid seperti apa yang harus kita persiapkan? Saya ingin menyebutkan kriterianya ada 3. Ada 3 kriteria pengurus masjid yang harus kita siapkan. Pertama, pengurus masjid itu harus punya kepribadian yang soleh. Pengurus masjid itu harus soleh, orangnya harus soleh. Jangan orang belum insaf jadi pengurus masjid. Justru kita tunjuk dari pengurus masjid Pak Ustadz supaya dia insaf. Nah kalau dia insaf, kalau enggak, premanisme dibawa ke masjid. Yang diantara cirinya premanisme itu biasanya kalau masalah keuangan tidak transparan. Tapi nama preman pakai kartis kan? Begitu Pak. Jadi pengurus masjid ini harus orang yang soleh. Gak mesti ustaz, gak mesti kiai dia. Siapa aja bisa jadi soleh. Orangnya baik gitulah. Orangnya baik. Sebab apa? Sebab pengurus masjid itu harus jadi teladan, harus jadi contoh bagi jamaahnya. Ya misalnya dia rajin sholat berjamaah di masjid. Ini kan ada pengurus masjid gak berjamaah di masjid. Bahkan imam gak berjamaah di masjid. Kok bisa? Ya dia datang ke masjid kalau gilirannya jadi imam. Kalau gilirannya gak jadi imam, dia gak ke masjid, dia sholat di rumahnya. Ada begitu Pak? Makanya gak ada. Itu Pak. Sehingga kalau pengurus jadi teladan, itu enak. Kita ngajak orang, Pak, ayo kita jamaah masjid. Dia gak ngebantah. Yang repot kalau dia ngebantah, gak usah ngajak saya Pak, tuh pengurus tuh aja. Pengurus
pengurusnya aja nggak ke masjid. Yang kedua, pengurus masjid yang harus kita kader, yang harus kita siapkan, dia punya wawasan yang luas. Wawasannya luas. Kalau beragama sempit itu repot. Sehingga nanti dia gak kagetan kalau ada orang beda pendapat, misalnya. Kan kadang-kadang kita kagetan tuh kalau beda pendapat. Kalau beda pendapat berarti dia bukan orang kita. Jadi rileks menghadapi beda pendapat. Wawasannya mesti luas. Wawasan keagamaan, wawasan keislaman, wawasan kemasyarakatan, itu juga mesti luas. Wawasan kemasyarakatan. Karena pengurus masjid itu berhadapan dengan jamaah. Yang namanya jamaah itu dari mulai anak kecil sampai lansia. Semuanya dilayani dengan baik. Anak kecil layani dengan baik. Yang sudah lansia bahkan pakai kursi roda dilayani dengan baik. Ngomong kursi roda bisa masuk masjid kita nggak? Bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak. Karena kalau mau masuk ke masjid itu tangganya ada 3. Tangga di luar itu ada 3. Kursi roda memang mau masuk. Kasih jalurnya, jalur kursi roda. Jamaah kita ini dulunya udah rajin ke masjid. Sekarang ada masalah dengan dengkulnya, sehingga dia mesti pakai kursi roda. Karena kursi roda gak bisa masuk ke masjid, akhirnya dia sholat di rumah. Ada kerinduan dia kepada masjid, cuma gak dilayani. Kalau perlu pengurus masjid melakukan antar jemput. Karena dia pakai kursi roda, di rumah gak ada siapa-siapa, anaknya pada kerja. Pak, Bapak mau ke masjid nggak? Bagaimana saya ke masjid? Saya begini keadaannya. Kalau Bapak mau ke masjid nanti bisa dijemput dari masjid. Saya pernah mengisi acara di Aceh, di Banda Aceh. Nginep di satu hotel. Ternyata di hotel itu, di lobi itu ada banner, ada tulisannya layanan antar jemput ke sholat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi kalau tamu-tamu hotel itu mau sholat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman, itu bisa diantar ketika lapor aja sama daftar lapor. Daftar itu kan berarti berapa orang. Kalau ada 15 orang, ya berarti pakai 2 mobil disediakan gitu. Yang kalau zuhur asar kan ada kendaraan umum, ada motor becak dan sebagainya. Itu contoh. Jadi wawasan kemasyarakatan. Anak-anak datang ke masjid, kita senang nggak anak-anak datang ke masjid? Ya benar. Anak-anak datang ke masjid, ucapkan selamat datang. Selamat datang anak-anak. Pernah mengucapkan selamat datang? Enggak. Bukan selamat datang, tapi malah ditanya, lu pada mau ngapain Pak? Mau sholat Pak? Yang model begini sholat. Paling mau bercanda, ribut, nggak salah blok-blok. Ada pengurus masjid yang begitu. Yang mana orang? Nggak datang. Nggak datang orangnya.
Kamu kesini mau ngapain? Mau sholat Pak? Bagus. Kasih jempol. Kalau sholat boleh bercanda nggak? Boleh berisik nggak? Nggak boleh Pak. Kemarin yang bercanda siapa ya? Itu tujuh kawannya. Ini Pak, orang ini. Dia juga nggak suka ditunjuk begitu. Bukan saya Pak, ini gara-garanya. Tunjuk-tunjukkan biasa. Begitu. Sekarang mau bercanda lagi kan? Jadi enak Pak ngadepin anak-anak. Remaja, bagaimana ngadepin wanita, bagaimana ngadepin orang tua, dan seterusnya. Karena semuanya harus dilayani. Disitulah ngurus masjid itu susah-susah gampang. Kalau orang bikin sekolah namanya patut, yang dihadapi siapa? Kalau bikin TK usia 5 sampai 6 tahun tunggu dia meninggal. Coba tuh lihat sepak bola, itu kaderisasinya luar biasa itu. Sepak bola ada sepak bola U16, U17, U19, U20, U23, begitu. Ini kaderisasi masjid U60. Saya khawatir nanti masjid itu kesannya adalah urusan pensiunan. Nabi itu hijrah umur 53. Hijrah 53. 2 tahun sesudah hijrah itu orang kafir dari Mekah menyerang kaum muslimin. Maka terjadilah namanya perang Badar. Itu Nabi umur 55. Tentara udah pensiun, Nabi baru mulai perang umur 55. Rata-rata sampai dengan Nabi wafat itu perang, kalau dihitung rata-rata setiap 3 bulan. Itu bisa dibayangkan fisiknya Nabi. Kalau kita kan udah 50 banyak penyakit. Begitu. Jadi pengurus dewan masjid harus memperhatikan pengkaderan pengurus masjid, pengkaderan remaja masjid. Karena orang jadi pengurus masjid gak pernah dipersiapkan. DMI mestinya mempersiapkan. Saya sudah menulis buku tentang masjid, itu ada 10 judul buku. Itu bisa dijadikan materi untuk pengkaderan pengurus masjid. Saya pernah menyelenggarakan sekolah manajemen masjid. Tapi itu berjalan sampai 11 angkatan. 11 angkatan. Dulu dari Masjid Situ Pak Imam itu memutus peserta. Setiap angkatan dia memutus peserta, termasuk pelatihan khotib. Kenapa gak terus? Karena peminatnya gak banyak. Pengurus masjid itu gak kepikiran mengkader pengurus, calon-calon pengurus. Kepribadian, terus wawasan. Yang ketiga adalah skill, kemampuan, keahlian. Nah ini sesuatu yang sangat penting. Bagaimana orang bisa ngurus masjid sesuai dengan tugasnya masing-masing. Maka di buku saya petunjuk teknis
uraian dari struktur itu. Ketua, tugas tanggung jawabnya apa, wakil apa, sekretaris dan seterusnya. Sehingga nanti orang jadi pengurus masjid tidak bingung. Kan banyak orang bingung jadi pengurus. Kalau Dani, gue dengar dulu jadi pengurus masjid sekarang. Iya, gue jadi pengurus masjid. Jadi apa lu? Gue jadi humas. Emang kenapa lu jadi humas? Gue cuma pakai tahu. Si Romdani nggak tahu tugasnya apa sebagai humas itu. Kalau nggak tahu, ya emang gue nggak tahu, nggak diterangin. Ya mungkin karena gue tukang jalan kali. Jadi versinya si Romdani, humas itu tukang jalan. Ya bisa jadi humas zaman dulu. Yang kan ngurus masjid itu memerlukan kreativitas. Perlu kreativitas. Saya suka mengatakan orang tua kita sudah mengurus masjid dengan baik pada masanya. Pada masanya. Sekarang masa itu udah berubah. Tapi ngurus masjid masih kayak orang tua kita dulu. Diperlukan kreativitas sesuai dengan perkembangan zaman. Diperlukan penyiapan terhadap pengurus masjid. Saya nulis buku, salah satunya saran untuk pengurus dan jamaah masjid. Jadi pengurus masjid, berbahagialah jadi pengurus masjid. Kenapa bahagia? Karena kita punya ladang untuk beramal. Jadi pengurus masjid itu ladang amal. Banyak orang ingin berbuat baik, itu bikin yayasan, bikin wadah. Kalau kita nggak perlu lagi karena sudah ada wadahnya, yaitu masjid. Jadi ladang untuk beramal. Pahalanya besar. Semua orang yang datang memakmurkan masjid itu pahalanya besar. Apalagi pengurus. Jadi pengurus masjid itu kalau ibarat kendaraan, kita punya rem yang pakem. Rem kan penting ya, punya rem yang pakem. Mau melakukan hal-hal yang gak benar, gak jadi. Kenapa? Masa saya pengurus masjid melakukan yang gak benar? Mudah-mudahan istri begitu juga. Masa saya mau melakukan yang gak baik? Saya ini kan istri dari pengurus masjid. Suami saya kan pengurus masjid. Masa saya mau berzina? Masa saya mau narkoba? Saya ini kan anak dari pengurus masjid. Nah, jadi berbahagialah jadi pengurus masjid. Ngomong-ngomong, Bapak bahagia gak jadi pengurus masjid? Insyaallah. Stres Pak Ustaz? Stres apa? Maka saya bilang relax. Ngurus masjid itu harus relax. Dibikin relax, jangan dibawa tegang. Ada anak-anak relax. Memang tuh anak-anak ribut, bercanda luar biasa. Ada seorang, saya tuh kalau ceramah soal masjid mesti ada tuh pertanyaan soal anak-anak. Bagaimana Pak Ustaz ini anak-anak suka mengganggu? Pak, anak-anak memang suka mengganggu, tapi bisa nggak kita ini tidak merasa terganggu? Tidak merasa terganggu. Ya kalau memang supaya diminimalisir gangguan anak-anak, ya pengurus masjidnya harus punya petugas yang mengendalikan anak-anak. Ada petugasnya. Begitu. Berbahagialah ngurus masjid. Yang kedua, pesan saya itu, ngurus masjid itu sesudah berbahagia
kita ini tadi relax, jangan dibawa tegang. Kalau ada orang kritik, emang ini yang saya tunggu. Begitu. Orang kritik dengerin, orang punya pendapat dengerin. Malah kita harus minta pendapat. Jangankan dia berpendapat, dia nggak berpendapat, kita minta pendapat. Nah, yang ketiga, sepenuh jiwa. Ngurus masjid itu sepenuh jiwa, tidak harus sepenuh waktu. Kan tadi ada orang merasa sibuk, nanti aja kalau udah pensiun dia pikir harus sepenuh waktu. Tidak, sepenuh jiwa. Kalau orang sudah sepenuh jiwa, nanti ada waktunya. Tapi kalau tidak sepenuh jiwa, ada waktu juga ngomongnya gak punya waktu. Anak sibuk aja dia. Jam 1 malam, jam 2 malam ada waktunya buat nonton bola. Ada waktunya buat nonton bola. Saya suka juga, tapi kalau jam 1, jam 2 malam ngapain saya nonton bola? Saya lebih suka nonton beritanya pagi-pagi. Enakan nonton beritanya buat saya. Kenapa? Golnya cepat. Ada HP, ada Facebook, banyak. Kalau saya, jadi sepenuh jiwa, tidak harus sepenuh waktu. Nah, maka urusan waktu nanti tinggal dibagi-bagi. Siapa mengerjakan apa dibagi-bagi. Makanya pengurus itu ada strukturnya. Struktur itu ada uraian kerjanya, baru nanti tempatkan orangnya. Nah, seringkali di masyarakat kita nggak begitu. Kita lebih mementingkan orang ketimbang kriteria. Job desk-nya, uraian kerjanya. Sehingga kadang-kadang salah pilih orang. Baik, cukup, ada lagi. Terus dikunci, lalu orang rumah itu nggak bisa orang lewat situ. Nggak apa-apa orang lewat di halaman musola, di halaman masjid. Jadi telah dituangkan oleh teman-teman dibicarakan dari Polres sendiri sudah membuat atau dituangkan ke dalam sebuah buku. Nah, kami penasaran buku tersebut yang telah ditanda atau dibuat oleh Pak Kawan kami gitu ya, bisa melihat mempelajari buku tersebut dan melihatnya semua. Jadi tinggal dilihat, kalau mau dibeli silakan, enggak sekarang, bisa kapan-kapan. Buku itu bisa dikirim. Sekarang kan begitu modelnya, dikirim, transfer dan seterusnya. Kalau Masjid Al-Hidayah